Kemudian ada satu hari teman saya di Indonesia datang ke Tarim, terus beliau ada ziarah-ziarah gitu. Ada satu hari beliau ini diajakin ziarah sama orang Tarim, pergi ke tukang jahit. Saya ditawarin ikut. Dia bilang, yuk ikut, hari ini kita mau berkunjung. Ziarah itu maksudnya berkunjung ya, kadang-kadang kepada yang sudah meninggal, kadang-kadang juga kepada yang masih hidup. Dia bilang, yuk ikut saya mau ziarah gitu. Saya bilang, kemana? Ke Fulana bin Fula tukang jahit gitu. Saya bilang, ngapain? Saya nggak ada baju yang lagi mau saya jahit kok. Dia bilang, saya juga nggak punya baju yang saya mau jahit. Lagian dia juga nggak jahit baju, dia cuman jahitnya mukena aja. Dia jahitnya mukena aja, dan dia itu juga udah tua. Jadi kadang-kadang juga baju atau mukenanya warna hijau, benangnya warna merah. Udah nggak terlalu lihat juga gitu matanya. Saya bilang, lah kalau kayak gitu ngapain kita jahit sama dia gitu? Dia bilang, berkah. Yuk. Akhirnya saya ikut aja tuh. Saya ikut sambil mikir gitu, ini ngapain sih kita ziarah atau pergi berkunjung ke rumah tukang jahit gitu kan. Awal mau masuk ke rumah dia tuh, dan ini ya tukang jahit ini teman-teman, nggak mau dibayar lebih daripada ongkosnya. Zaman itu kayak 20-an tahun lalu lah, berarti kan tahun 2003. Sekarang udah tahun 2023, pas 20 tahun lalu. Itu tuh bayarannya cuma mau 5.000 perak untuk jahit satu mukena, nggak mau lebih. Kalau dikasih lebih dibalikin sama dia. Dia bilang, nanti saya takutnya nggak dapat pahala dari jahitan saya, diambil balik aja. Jadi dia cuma mau jahit mukena dan hanya mau dibayar 5.000 perak. Saya waktu awal mau masuk ke rumah dia nih, saya dengerin suara mesin jahit. Emang udah pasti namanya rumahnya orang tukang jahit kan kedengeran suaranya mesin jahit dong. Masa mau kedengeran suara nyanyian, kan agak aneh juga. Cuman yang aneh kok kayaknya nggak sama gitu ya, kayak ada suara lain lagi apa gitu. Ketika saya mulai memasuki rumah tersebut, baru saya ngerti. Beliau itu sambil jahit, mulutnya sambil baca zikir la ilaha illallah, nggak berhenti, benar-benar tidak berhenti. Itu teman-teman, sampai saya dengerin tuh suara mesin jahitnya itu seirama sama suara dikiran la ilaha illallah yang dia baca. Jadi kalau kayak lagi lambat gitu, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau tambah kencengan, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bersama dengan mesin jahitnya yang berbunyi, mulutnya tidak berhenti berucap kalimat la ilaha illallah. Saya sampai bayangin, itu malaikat rokib pasti sibuk banget nyatetinnya. Saya langsung jadi nepuk-nepuk pundak sebelah kanan. Malaikat rokib kan nyatet katanya di pundak sebelah kanan ya. Sabar ya, malaikat rokib. Ngiri ya kamu ya sama malaikat rokibnya dia. Malaikat rokib orang ini sangat sibuk mencatat pahala berzikirnya, pahala ibadahnya yang terus menerus, nggak berhenti teman-teman, nggak berhenti. Ketika dia lagi nggak jahit sekalipun juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak tahu tuh berapa ratus ribu kalimat la ilaha illallah yang dia. Jadi berhentinya hanya ketika tidur teman-teman. Itu saya bayangin juga kalau ngigau pasti yang sama juga kali ya. Gak berhenti. Saya nggak tahu, barangkali kalau tidur juga sambilan tetap mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus gitu. Kayak dia nggak mau gitu ada terlewatkan 1 menit tanpa membaca zikiran la ilaha illallah tersebut. Luar biasa. Masya Allah, saya jadi ngeliatin diri saya, ya Allah,
Malaikat Raqib siannya nih, jarang-jarang nyatet kebaikan. Malaikat Atid mulu nih yang girang, ngomongin orang, sambil minta kita kepada Allah, ya Allah, jadikan kami dapat senantiasa menjadi hamba-hambamu yang salehah, yang menyibukkan malaikat Raqib untuk mencatat pahala kebaikan-kebaikan kita. Ya Allah, jadikanlah malaikat Atid yang mencatat dosa-dosa kami menganggur, ya Allah. Amin. Gak pernah dengar doa kayak gitu ya, tapi bolehlah kayaknya. Saya iseng, jadi saya deketin tuh perempuan yang lagi jahit itu. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, orang tua tuh biasa dipanggil Hubabah di sana kan. Jadi saya bilang, Hubabah, tim tazawija. Hubabah udah pernah kawin. La ilaha illallah. Apa? Hubabah udah kawin. Elah. Dia bilang, iya, saya udah pernah kawin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus lagi tuh. Suaminya mana Hubabah? Hah? Suaminya mana? Nahumat. Dia bilang, suami saya udah meninggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Intik aulad. Tahtish aulad Hubabah. Saya bilang, Hubabah emang punya anak? Hah? Hubabah punya anak? 6. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus aja ya, iseng saya. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Allah tuh mensifati orang munafik di zaman Nabi. Orang munafik di zaman Nabi disifatin sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina la yadhkurunallaha illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik ini enggak zikir kecuali sedikit. Dikirannya dikit orang munafik. Orang munafik di zaman Nabi zikirannya dikit. Ada orang-orang mukmin di zaman sekarang yang bahkan tidak berzikir. Kamukah itu orangnya? Ngeri bener. Allah bilang kan begitu tentang sifatnya orang munafik. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau mau sholat, mereka sholat juga tapi berat. Itu orang munafik. Sekarang ada orang-orang mukmin yang bahkan meninggalkan sholat. Ada orang-orang mukmin yang bahkan berat gitu mengerjakan sholatnya. Makanya emang bener banget nih kita nih, harus selalu tanya sama diri kita nih, ya Allah, muslimkah saya sebenarnya? Mukminkah kita sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah menyisakan waktu untuk kita menjadi solehah insyaallah. Semoga Allah berkenan membimbing langkah kehidupan kita dari dunia ini menjadi orang-orang yang layak untuk mendapatkan surganya, menjadi orang-orang yang layak untuk kelak di hari akhirat berada di belakang perempuan-perempuan solehah.